Diduga salah mendiagnosis, Rumah Sakit Santo Boromius, Bandung, Jawa Barat dituntut keluarga pasien hingga 10 miliar rupiah. Tidak hanya pihak rumah sakit, beberapa dokter dan juga pihak laboratorium pun turut diadukan karena diduga menyebabkan pasien meninggal dunia. Dunia medis kembali diguncang dengan kasus dugaan malapraktik yang dilakukan dokter di Rumah Sakit Santo Boromius, Bandung, Jawa Barat. Kasus bermula saat 26 September lalu, Surya Hadi, ayah almarhum Muhammad Gumilar, menggugat perdata rumah sakit tersebut untuk membayar ganti rugi imaterial senilai 10 miliar rupiah dan material 214 juta rupiah. Tidak hanya pihak rumah sakit, beberapa dokter dan pihak laboratorium pun turut diadukan. Menurut Surya Hadi, pada awal 2011, ia memeriksakan penyakit putranya ke Rumah Sakit Boromius dengan keluhan benjolan di leher dan ketiak. Saat diperiksa, dokter mengambil 3 sampel dan menyatakan putranya Muhammad Gumilar terkena TBC kelenjar. Sesuai diagnosa itulah, Surya Hadi kemudian menjalankan pengobatan putranya untuk penyakit TBC kelenjar. Namun, bukan makin baik, kondisi putranya saat itu semakin menurun. Bahkan benjolan di tubuh pemuda itu bertambah. Kurang lebih berjalan hampir 4 bulan, 5 bulan, ternyata anak saya tuh nggak ada perubahan, nggak ada penyembuhan gitu ya, malah nambah benjolan-benjolan baru. Ya. Pada saat itu karena anak juga pengen cepat-cepat sembuh, dengan melihat kondisi begitu, kita coba ke herbal. Setelah 5 bulan, 4 bulan itu, kita coba lewat herbal, ternyata juga nggak ada hasilnya. Saya akhirnya balik lagi ke jalur medis, yaitu ke dokter Andre. Dia sebagai ahli spesialis paru, tapi bukan di Rumah Sakit Boromius. September 2011, Surya Hadi pun mencari pendapat dokter lain di 2 rumah sakit. Begitu terkejutnya ketika ia diberitahu hasil pemeriksaan dengan preparat sampel yang sama dengan Rumah Sakit Boromius, bahwa anaknya ternyata terkena kanker kelenjar getah bening atau limfoma. Pakai pengantar dari Dr. Gideon, saya dapat dari Rumah Sakit Boromius. Nah, yang blok utama ini, Dr. Gideon menyarankan untuk diperiksakan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, karena menurut beliau peralatannya lebih canggih. Nah, setelah diperiksakan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, ternyata hasilnya yang Rumah Sakit Hasan Sadikin, hasil labnya dengan labnya Immanuel ternyata sama. Bahwa anak saya itu dinyatakan limfoma apalah gitu ya, sejenis kanker lah. Nah, setelah tahu itu, bukan TB ternyata. Jadi apa barang yang sama yang dinyatakan oleh Boromius ini TB, ternyata barang yang sama itu juga oleh Rumah Sakit Immanuel Hasan Sadikin ternyata beda hasilnya. Malah yang Immanuel dengan Hasan Sadikin hasilnya samalah kanker. Mei 2012, Muhammad Gumilar yang masih berusia 22 tahun meninggal dunia. Orang tua pasien mengaku pada awalnya beritikat baik terhadap rumah sakit. Namun karena respons dan penjelasan rumah sakit dirasa tidak memuaskan, keluarga almarhum akhirnya membawa kasus kematian anaknya yang diduga akibat salah diagnosis ke ranah hukum. Menanggapi hal ini, pihak Rumah Sakit Santo Boromius dengan Laboratorium Pramita memiliki fakta sendiri. Secara substansial mereka tidak sependapat dengan alasan gugatan yang menyatakan pasien meninggal akibat salah diagnosis. Desember 2010, Gumilar datang dengan keluhan benjolan di leher dan ketiak. Laboratorium kemudian mendiagnosis Gumilar terkena limfadenitis tuberkulosis atau TBC kelenjar dengan diagnosis pembanding limfoma maligna atau kanker kelenjar getah bening. Kedua penyakit itu memiliki gejala yang sama. Jadi karena memang benjolannya itu ada 3, kebetulan pada saat itu yang diminta oleh dokter Andre ada 3, jadi kita akan mengambil 3 sampel. Ya, mungkin bisa berbeda atau mungkin sama. Nah, kebetulan Pramita ini mengerjakan sesuai dengan permintaan dari dokter Andre pada saat itu untuk mengambil di 3 tempat tersebut.
belum diagnosa akhir, belum diagnosa akhir, belum. Jadi itu menjadi bahan pertimbangan oleh klinisi untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Ya, kita tahu bahwa fungsi kami adalah untuk membantu menegakkan diagnosa. Saya garis bawahi adalah membantu. Ya, nanti klinisi akan mempertimbangkan dengan gejala klinik, dengan teknologi-teknologi yang lain untuk memastikan kepastian diagnosanya. Jadi di kami memang belum sampai tingkat akhir gitu, belum. Menurut pihak Rumah Sakit Boromius, selama pengobatan pasien menunjukkan perbaikan klinis, seperti kenaikan berat badan. Namun baru berjalan 3 bulan, pasien justru tidak menjalani pengobatan lanjutan. Pada saat terakhir kontrol kepada dokter kami di klinik rawat jalan, itu dokter menganjurkan suatu pemeriksaan CT scan toraks. Tetapi memang pasien almarhum Muhammad Gumelar tidak melakukan pemeriksaan itu dan tidak pernah kontrol lagi kepada dokter kami pada saat itu. Dan juga pemeriksaan itu sudah kami laksanakan sesuai dengan prosedur, bahwasanya terjadi perbedaan persepsi pembacaan di pemeriksaan patologi seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Luli, itu bisa saja penyakit itu bersamaan. Kini proses perdata di Pengadilan Negeri Bandung masih berjalan. Bagaimanapun kepergian putra tercinta masih menyisakan duka mendalam yang menyelimuti keluarga dan tak dapat tergantikan. Perasaannya sangat berat, saya rasakan. Makin kesini bukan makin tambah ringan, tambah berat.